Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan perkuliahan kita. Topik perkuliahan pada kali ini adalah job analysis, analisis pekerjaan. Materi ini saya dapatkan dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Oke, ada beberapa poin pada topik ini, yaitu apa yang dimaksud dengan job analysis, apa manfaat dari job analysis, metode job analysis, dan kemudian pelaksanaannya dan masalah. Oke, what is a job? Adalah sekelompok posisi yang agak serupa dalam hal elemen-elemen pekerjaannya, tugas-tugas dan tanggung jawab yang dicakup oleh deskripsi pekerjaan yang sama. Jadi, similar but different concepts ya Mas dan Mbak ya. Jadi position adalah kombinasi kewajiban-kewajiban yang dibutuhkan oleh seseorang dalam menunaikan suatu pekerjaan. Sedangkan occupation adalah kategori pekerjaan yang dijumpai pada perusahaan-perusahaan. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini ada beberapa terminologi, istilah ya Mas dan Mbak ya. Jadi jangan dicampur gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi job analysis merupakan proses yang sistematis dari menghimpun informasi dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. Sedangkan job description adalah pernyataan faktual dan terorganisasi perihal kewajiban dan tanggung jawab pekerjaan tertentu. Oke, job specification menunjukkan kualitas yang disyaratkan bagi pelaksanaan yang dapat diterima. Sedangkan job evaluation adalah proses sistematik dan beruntun untuk menentukan nilai suatu pekerjaan, menentukan kompensasi. Oke, what is job analysis? Adalah proses yang sistematis dari menghimpun informasi dari tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari pekerjaan tertentu. An important part of human resource. An important part of human resources HR planning. Jadi memang sebuah bagian yang penting dari perencanaan sumber daya manusia ya Mas dan Mbak ya, job analisis ini. Oke, apa manfaat job analisis? Jadi yang pertama analisis penyusunan kepegawaian. Jadi informasi pekerjaan. Yang berikutnya adalah desain organisasi. Menganalisis elemen, menyusun posisi orang. Kemudian redesign pekerjaan untuk meningkatkan metode pekerjaan, mengurangi kesalahan, eliminasi yang tidak perlu, dan perbaikan kinerja. Jadi ini adalah manfaat-manfaat dari job analysis ya Mas dan Mbak ya. Oke, masih terkait dengan manfaat job analysis. Jadi telaah dan perencanaan kerja, suksesi manajemen, pelatihan dan pengembangan, jalur karir, kriteria seleksi, dan evaluasi pekerjaan. Seperti itu Mas dan Mbak. Oke, ini adalah terkait dengan pertimbangan strategik dalam job analysis. Yang pertama adalah tingkat partisipasi karyawan dalam proses job analysis. Jadi diharapkan bisa ikut semua gitu ya, 100% ya Mas dan Mbak ya. Kemudian pelaksanaan job analysis, rincian proses, waktu pelaksanaan job analysis, ya ini harus disesuaikan ya. Kalau misalnya diadakan di hari libur ya sama aja bohong gitu ya. Kemudian berikutnya adalah keputusan penggunaan orientasi tradisional atau masa depan. Ya, seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Semoga saya nggak salah. Oke, jadi siapa yang melakukan job analysis? Jadi
Job analysis bisa dilakukan oleh pakar job analysis. Kemudian job analyzer dari luar, jadi maksudnya dari luar organisasi atau perusahaan ya Mas dan Mbak ya. Jadi di apa namanya ya? Dipanggil dari luar sebuah perusahaan konsultan gitu ya. Untuk apa namanya? Diminta untuk melakukan job analysis di perusahaan kita, seperti itu Mas dan Mbak. Jadi menyewa gitu ya, konsultan dari luar organisasi atau luar perusahaan. Berikutnya adalah supervisor. Jadi supervisor juga bisa melakukan job analysis dalam hal ini. Dan yang berikutnya adalah manager. Individu yang sungguh memahami orang-orang, pekerjaan, dan keseluruhan sistem organisasi. Jadi poinnya kalau saya tidak salah ada ini ya. Jadi siapa yang bisa melakukan job analysis adalah individu yang sungguh memahami orang-orang, pekerjaan, dan keseluruhan sistem organisasi. Oke, masuk ke aspek pekerjaan job analysis. Jadi keluaran pekerjaan, penyusunan staf, penetapan standar, dan tujuan kerja, evaluasi nilai kerja. Maaf. Aktivitas yang dilaksanakan, jadi tujuan perancangan kerja, struktur organisasi, persyaratan kerja dan jalur karir, kebutuhan pelatihan dan pengembangan, pendefinisian kebutuhan suksesi manajemen, perencanaan tinjauan kerja. Ya, ada kompetensi, definisi persyaratan kerja untuk seleksi, penempatan, jalur karir, rencana desain organisasi, kebutuhan pelatihan. Maaf. Kemudian struktur balas jasa, administrasi gaji. Oke, ini adalah beberapa teknik job analysis. Jadi ada observasi, analisis pekerjaan fungsional, ada juga wawancara, ada juga kuesioner. Ya, ini kuesioner disesuaikan, kuesioner informasi analisis pekerjaan, kuesioner lengkap, dan kuesioner analisis posisi. Dan teknik lainnya adalah catatan harian karyawan. Jadi observasi, mengobservasi orang yang melaksanakan pekerjaan. Pekerjaan diasumsikan konstan sepanjang waktu. Tujuannya adalah untuk menganalisis persyaratan dari pekerjaan, bukan menilai. Jadi ini ya, tujuan observasi adalah untuk menganalisis persyaratan dari pekerjaan ya Mas dan Mbak ya, dan bukan untuk menilai. Oke, analisis pekerjaan fungsional. The Department of Labor. Job analysts use observation methods to gather information about an employee. Jadi, analis pekerjaan menggunakan metode observasi untuk mendapatkan informasi mengenai seorang karyawan, seorang pekerja gitu ya Mas dan Mbak ya. Information organized into 3 categories. The first one is data, the second one is people, and the third one is things. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi informasi bisa diorganisasi, bisa dikategorikan ya ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah data, yang berikutnya adalah orang-orang, people, yang berikutnya adalah things atau benda-benda gitu ya, kalau saya nggak salah. Oke, contoh analisis pekerjaan fungsional. Jadi work functions. Jadi ada tadi ya yang tadi disebutkan sebelum ini, ada data, ada orang, ada barang gitu ya Mas dan Mbak ya. Jadi masing-masing ada poin-poinnya. Jadi ada kalau data yang 0 itu pensistesaan, kemudian 1 koordinasi, 2 analisis, dan seterusnya hingga yang ke-6 adalah pembandingan. Kemudian yang orang
0 adalah penasihatan, yang 1 negosiasi, yang 2 instruksi, yang ketiga penyediaan, hingga seterusnya, hingga yang ke-8 adalah melayani. Sehingga, berikutnya yang barang, 0 penetapan, 1 bekerja cermat, 2 pengendalian, dan seterusnya, hingga nomor 7 adalah penanganan. Jadi skor ditemukan dengan melakukan observasi, nilai 0 untuk nilai tertinggi. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Jadi makin ke atas, makin tinggi nilainya. Seperti itu Mas dan Mbak, kalau saya nggak salah. Baik, masuk ke metode berikutnya adalah wawancara. Ada 3 jenis, individu, kelompok karyawan, dan kelompok supervisor. Validitas tergantung pada penggunaan metode sistematik dan sampel yang diambil. Kelemahan, ya, distorsi informasi. Jadi pada wawancara diperlukan juga informasi tambahan ya Mas dan Mbak ya, supaya kalau saya nggak salah, supaya menghindari ya bias gitu ya, bias informasi. Oke, masuk ke metode berikutnya adalah kuesioner. Kuesioner yang disesuaikan dengan aktivitas organisasi, kuesioner terbitan. Ya, kuesioner ini bisa dipakai untuk mendapatkan informasi, untuk membongkar tugas, tanggung jawab, kemampuan, dan standar kinerja pekerjaan. Ya, semoga saya nggak salah. Kemudian kuesioner, ini analisis kuantitatif ya. Jadi Mas dan Mbak, mungkin setelah ini akan menggunakan kuesioner baik di tugas perkuliahan ataupun di tugas akhir nanti. Jadi kalau misalnya menggunakan kuesioner ya, biasanya menggunakan skala Likert gitu ya, 1 sampai 5 skalanya. Jadi analisisnya, pengolahannya itu ya menggunakan kuantitatif ya, metode kuantitatif Mas dan Mbak. Jadi nanti akan muncul angka-angka gitu ya Mas dan Mbak ya. Oke, kuesioner analisis posisi. Ya, ini position analysis quest. Berisi 194 butir yang dibagi dalam 6 dimensi, menggambarkan pentingnya suatu unsur dasar. Jadi PAQ, ya ini ya, position analysis quest, menyajikan skor kuantitatif dari informasi input, proses mental, output kerja, relationship, dan job konteks. Ya, semoga saya nggak salah. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Baik, masuk ke poin catatan harian karyawan. Ini adalah pencatatan secara berkala tugas aktivitas karyawan. Analisis yang membutuhkan waktu, ketelitian yang tinggi, dan biaya yang mahal. Ya, jadi bisa dibayangkan ya Mas dan Mbak ya. Kalau menggunakan metode ini, jadi catatan harian dari semua karyawan harus dicek ya Mas dan Mbak ya. Jadi itu kan butuh ketelitian tinggi. Bayangkan yang dicek 6 bulan gitu aja ya Mas dan Mbak ya. Jadi katakanlah ada 100 karyawan di perusahaan, dan itu dicek catatan harian karyawan untuk 100 orang itu untuk untuk durasi waktu 6 bulan. Jadi Mas dan Mbak bisa membayangkan bagaimana butuh waktunya dan juga ketelitian yang tinggi ya dalam hal menganalisis catatan harian karyawan. Oke, tentunya apalagi kalau menggunakan itu ya, konsultan dari luar ya, biayanya juga akan membengkak seiring berjalannya waktu. Berguna untuk menganalisis struktur kerja, organisasi, persyaratan staf, dan kebutuhan pelatihan. Seperti itu ya Mas dan Mbak ya. Oke, ini ada beberapa kriteria teknik job analysis. Jadi yang pertama adalah keandalan, reliability, ukuran konsistensi, kemudian validitas, ukuran akurasi ya, menghimpun data dari karyawan dan supervisor, seperti itu Mas dan Mbak. Dan ya, tujuan analisis.
Jadi kalau saya nggak salah, ya job analysis tujuannya apa gitu ya manusia, Mas dan Mbak ya. Jadi tujuan dari mengadakan job analysis itu apa, dan itu akan turun pada teknik yang tepat untuk digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Oke, masalah-masalah dalam job analysis. Yang pertama, ketakutan karyawan, ancaman pekerjaan, tingkat gaji, tingkat produksi. Ya, jadi apa namanya ya? Namanya kan menghimpun data dari karyawan ya. Bisa jadi karyawan akan memasang apa namanya? Perisai gitu ya, barrier supaya apa namanya ya? Supaya dinilai bagus gitu ya, supaya tampak bagus. Dan ya, mengumpulkan informasi yang mutakhir. Jadi bisa jadi yang didapatkan adalah bukan informasi yang mutakhir, tapi merupakan informasi yang sebelum-sebelumnya. Jadi itu juga apa namanya ya, mengumpulkan informasi yang mutakhir bisa atau tidak, itu juga salah satu masalah dalam job analisis. Oke, ini adalah poin-poin keberhasilan job analisis. Jadi ada komitmen manajemen puncak. Jadi harus pimpinan perusahaan juga komitmen terhadap pelaksanaan job analisis ini. Keterlibatan serikat pekerja supaya nggak bertentangan ya. Jadi mereka juga setuju, jadi sama-sama enak seperti itu Mas dan Mbak. Kemudian keterlibatan karyawan, harapannya 100% ikut semua ya di job analisis. Kemudian komunikasi yang efektif. Jadi dalam melakukan job analisis, komunikasi terutama dari pimpinannya itu akan sangat penting berpengaruh. Kemudian penugasan personalia untuk pelaksanaan. Kemudian penggunaan pakar ya, ini misalnya konsultan dari luar gitu ya, yang lebih paham terkait dengan job analisis. Pengumpulan data, penggunaan alat dan teknik yang tepat, ya ini disesuaikan dengan tujuan analisis ya. Untuk apa dilakukan job analisis ini? Untuk apa dilakukan job analisis dalam suatu kurun waktu tertentu gitu ya. Kemudian penggunaan komite untuk pengawas, ya supaya job analisisnya berhasil tepat waktu, nggak molor dan tidak costly gitu ya, seperti itu Mas dan Mbak. Baik, demikian perkuliahan kali ini. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.